Oke, langsung saja kita mulai ya. Deep dive kali ini, Anda memberikan kami setumpuk materi nih soal laga besar pekan ke-7 Indonesian Super League 2025-2026. PSM Makassar versus PSIM Yogyakarta. Ini bukan sekedar laga biasa kan? Jelas bukan. Ini duel klasik banget. Dua klub tertua Indonesia loh, ketemu lagi di kasta tertinggi setelah absen 18 tahun. Gengsinya pasti kerasa banget ini. Iya, pertemuan bersejarah. Betul. Jadi misi kita di Deep Dive ini ya itu, kita bedah sumber-sumber yang Anda berikan. Ada statistik, laporan pertandingan, analisis pengamat juga kan? Biar kita bisa pahami kekuatan masing-masing tim, terus coba tebak arah strateginya gimana, dan apa sih yang paling krusial buat dinantikan di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sabtu 27 September nanti. Oke, mantap. Mari kita mulai dari tuan rumah dulu, PSM Makassar. Mereka kan baru aja menang tuh 2-0 atas Persija. Sedikit ngejauh lah ya dari papan bawah, sekarang di posisi 13. Nah, dari sumber Anda, kekuatan utama mereka apa nih? Ya, yang paling jelas itu main di kandang. Stadion B.J. Habibie itu kan terkenal angker ya. Ditambah lagi, mereka punya semacam DNA tim besar gitu, nggak pernah degradasi. Itu kombinasi kuat sih secara mental. Kombinasi itu memang modal penting. Tapi perlu dicatat juga, posisi ke-13 itu kan nunjukin kalau awal musim ini ya belum konsisten gitu. Malah ada catatan menarik dari pengamat Syamsuddin Umar yang Anda sertakan juga kan, soal potensi lobang di pertahanan kalau bek mereka terlalu asyik naik bantu serangan. Oh gitu ya? Jadi kemungkinan pelatih Bernardo Tavares bakal main gimana dong? Saya bayangin sih dia bakal lebih pragmatis ya. Manfaatin atmosfer supporter yang luar biasa itu, terus utamain disiplin tinggi di belakang. Mungkin berharap serangannya efisien aja. Nggak bakal main terbuka habis-habisan kayaknya. Oke, masuk akal sih analisisnya buat PSM. Tapi nih, kalau kita lihat lawannya, PSM Yogyakarta, ini yang benar-benar mencuri perhatian banget. Tim promosi, tapi langsung bisa ada di peringkat 3 loh. Gila nggak tuh? Iya. Dan yang lebih gila lagi, rekor tandang mereka. 3 kali main tandang, 3 kali menang. Sapu bersih, termasuk ngalahin tim kuat kayak Bali United sama Persebaya. Dijuluki Raja Tandang, pantas aja ya. Nah, justru kontrasnya ini yang sangat menarik dari sumber-sumber Anda. Performa tandang PSM di bawah Jan Paul van Gastel itu klinis banget dan terorganisir. Efektif banget serangan baliknya, cepet gitu. Tapi anehnya nih, performa kandang mereka malah ya biasa aja gitu, kurang maksimal. Aneh juga ya. Iya, ini seolah jadi konfirmasi gaya main mereka yang emang lebih nyaman nunggu lawan bikin salah dulu. Nah, kelemahan potensial lainnya mungkin ya soal tekanan mental. Kan baru balik lagi ke Super League setelah 18 tahun absen. Main konsisten di level ini tekanannya beda. Apalagi ekspektasi mulai naik sekarang. Jadi hampir pasti nih strategi mereka bakal nunggu PSM kepancing nyerang terus dihukum lewat counter attack gitu. Kemungkinan besar begitu. Itu kan resep klasik ya buat laga tandang yang efektif. Kalau lihat sejarah pertemuan terakhir mereka di 2007, PSM menang 2-0, tapi ya kondisi sekarang jelas beda jauh lah ya. Betul. Sejarah memang catat PSM unggul dengan 7 gelar juara itu. Tapi kalau bicara momentum saat ini, jelas PSIM lagi di atas angin. Jadi ini pertarungan antara benteng tuan rumah yang punya sejarah tapi lagi cari konsistensi, yaitu PSM, melawan penyerbu nomaden yang justru lebih bahaya pas lagi main di luar, si PSIM ini. Menarik. Pertanyaannya, mentalitas mana yang bakal lebih kuat nanti pas di lapangan? Nah, itu dia. Oke, coba kita persempit lagi ke faktor kunci. Buat PSM, apa yang paling krusial menurut sumber-sumber ini? Soliditas duit back tengah mereka sama peran gelandang bertahan itu bakal vital banget. Buat apa? Ya buat meredam kecepatan transisi PSIM tadi. Kalau itu nggak jalan, pertahanan mereka bisa terekspos, persis kayak yang dikhawatirin Syamsuddin Umar. Terus, ya tentu aja, ujung tombak mereka harus klinis, harus tajam, manfaatin peluang sekecil apapun. Oke. Nah, kalau buat PSIM, selain serangan balik cepat tadi, apalagi kuncinya? Kreativitas playmaker mereka pas lagi momen transisi itu penting banget. Gimana dia distribusikan bola ke depan, terus kecepatan pemain sayap buat manfaatin ruang kosong. Dan tentu saja, finishing. Penyelesaian akhir striker mereka harus dingin. Nggak boleh buang-buang peluang emas kalau mau nyuri poin di kandang lawan sekelas PSM. Jadi kita bisa bayangin jalannya pertandingan nanti gimana nih kira-kira? Saya sih ngebayanginnya PSM bakal coba kontrol permainan,
ya kan main di kandang, didukung supporter penuh. Tapi mungkin sedikit hati-hati juga, biar nggak kecolongan serangan balik. Sementara itu PSIM, ya bakal sabar, disiplin banget dalam formasi mereka, nunggu momen yang pas buat nyengat lewat serangan balik khas mereka itu. Pertandingan kayaknya bakal ketat, skornya mungkin tipis. Kalau gitu, coba deh tebak hasil akhirnya berdasarkan semua data dan analisis ini. Wah, ini agak sulit ditebak sih sejujurnya, tapi faktor stadion B.J. Habibie yang angker itu, plus pengalaman PSM hadapi laga-laga tekanan tinggi, mungkin ngasih mereka sedikit keuntungan. Jadi prediksi tipis mungkin condong ke PSM, skornya mungkin 1-0 atau 2-1 gitu. Tapi jangan kaget juga kalau PSIM dengan status raja tandangnya ini bisa nyuri gol lagi, bahkan mungkin 1 poin. Mereka udah buktiin bisa kok sebelumnya. Oke, jadi jelas ya, ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ada pertaruhan gengsi sejarah, ada bentrokan gaya main yang kontras banget antara kekuatan kandang PSM sama efektivitas tandang PSIM. Wah, sangat menarik sih buat lihat gimana drama ini bakal kejadian di lapangan nanti. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu hal yang mungkin bisa Anda renungkan lebih dalam lagi dari materi yang kita bahas. Kita kan udah bahas taktik, statistik, rekor tandang PSM yang sempurna itu, terus tekanan buat PSM juga. Tapi coba pikirin deh, faktor non-teknis mana yang menurut Anda justru punya potensi paling gede buat jadi game changer di laga ini? Apakah itu tekanan psikologis buat PSM sendiri, buat mempertahankan label raja tandang mereka? Atau malah ekspektasi supporter PSM yang super tinggi, itu justru jadi bumerang buat tim tuan Roma. Sesuatu di luar hitungan di atas kertas gitu. Yang seringkali jadi penentu hasil akhir laga besar kayak gini. Coba Anda pikirkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.